Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan memperlihatkan gimana kerja proktor ketika melakukan ujian semester atau ujian-ujian online ya. Ketika kita menggunakan cbt.smkn6jember.sca.id. Ini akses admin kita mata pelajaran yang sedang aktif, dan ini dikontrol by sistem dari mana saja asal terhubung internet kita bisa akses. Hanya untuk akses di super admin ini hanya memang admin yang mempunyai hak akses super admin yang bisa mengaksesnya, karena nanti yang mengendalikan sistem ini supervisor admin. Nanti ke depan masing-masing jurusan akan kita siapkan untuk punya CBT sendiri-sendiri. Ini kan kebetulan CBT yang terpusat, cbt.smkn6jember.sca.id. Nanti dimungkinkan nanti ke depan kita akan buat masing-masing jurusan, sehingga nanti akan muncul cbt/akl.smkn6jember.sca.id, cbt/min utkp.smkn6jember.sca.id dan yang lainnya. Nanti akan dimungkinkan seperti itu, sehingga masing-masing jurusan punya akses super admin. Nanti kita akan setting seperti itu. Hanya memang untuk saat ini kita akan masih membuat satu CBT servernya. Oke, ini mata pelajaran yang sedang aktif. Nanti aksesnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kenapa saya menggunakan Firefox sebagai browsernya? Karena kebetulan kalau kita menggunakan browser yang lain, ketika kita menggunakan Windows, itu yang paling cepat, yang paling progresif itu Firefox. Nah, ini kebetulan masih yang kemarin, padahal kita lihat di daftarnya kan sudah bukan agama, sudah nggak ada. Ini kan masih kemarin, makanya kita refresh. Nah, ini dia langsung berubah. Itu saya suka menggunakan Firefox karena dia lebih cepat, memorinya terrefresh. Oke ya, ini tampilannya. Nanti siswa akan mengisikan username sama passwordnya username sama passwordnya, kemudian dia akan milih mata pelajaran yang akan diujikan. Oke, itu kemudian, nah gimana proses ini bisa terjadi? Ini gimana bisa tahu-tahu muncul seperti ini? Ini yang mengentry itu proktor masing-masing yang diberikan tanggung jawab. Untuk semester ini kita terdiri dari 9 proktor, sehingga masing-masing proktor punya tanggung jawab mata pelajaran yang diujikan. Dia akan memvalidasi soal-soal dan mata pelajaran, kemudian siswa yang berhak ikut ujian. Oke. Gimana untuk bisa mengupload itu? Nah, seperti tutorial sebelumnya yang sudah kita sampaikan, Bapak Ibu. Nanti dari template yang ada ini ada kunci jawaban, tapi saya yakin ketika kita share juga kunci jawabannya juga akan membingungkan. Kenapa? Karena acak soalnya kita bikin satu dan acak optionnya itu kita bikin satu, sehingga dari 40 soal yang terujikan itu pasti diacak semuanya. Bahkan ABCDE-nya itu juga akan diacak. Oke, ini ya setting waktunya. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri. Kalau saat ini memang terpusat ke proktornya, karena konsekuensinya ketika kita menyerahkan ke Bapak Ibu guru, saat ini memang momennya belum tepat. Kenapa? Karena memang
kita harus sosialisasi dulu. Padahal sebenarnya sosialisasinya sudah lama sih CBT ini. Hanya kan melihat kendala yang nanti muncul, banyaknya faktor yang nanti akan muncul, maka kita akhirnya proktor yang jadi pengendalinya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru bisa jadi proktor sih sebenarnya untuk mata pelajarannya masing-masing. Oke, nah ketika saya save seperti ini, save, ini berarti data ini sudah terupload. Nah kemarin misalnya ketika ada siswa komplain, Pak nilainya kok nggak sesuai gitu loh, itu biasanya karena scoring. Salah satunya karena scoring. Misalnya tanya soalnya kenapa berubah, nilainya kenapa berubah-ubah gitu loh. Karena emang scoringnya ada beberapa formatnya itu kemarin ada yang keliru. Ini saya yakin 2,5 ini hasilnya keliru ini. Kita lihat 6, ini saya refresh dulu. Ini ya Bapak Ibu, ketika saya ngecek anak-anak yang sudah ujian ada di mana, ini saya ngeceknya di sini di hasil. Nah, ini peserta sudah saya upload ya. Ini peserta yang nanti bisa ngerjakan. Ini saya save, sudah bisa diupload. Nah, sekarang saya cek. Ini yang sudah kerjakan. Nah, ini sudah mulai dikerjakan. Siswanya sudah mulai mengerjakan. Ini kalau 1, kenapa hanya 2? Seharusnya 2,5 kan? Nah, seperti ini kan berarti salah kan? Saya salah mengisikan angkanya ini. Berarti ini yang benar 2,5. Ini karena kesalahan. Oke, saya akan copy. Saya pastekan sampai ke bawah. Saya save lagi. Oke. Bentar, saya tunggu. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Kita akan cek, caranya ngeceknya di sini. Kita refresh ini. Ingat dengan catatan komputer Bapak Ibu itu terhubung dengan internet. Kenapa? Karena sistem ini otomatis meletakkan datanya di cloud, di tempat penyimpanan langit ya istilah sekarang. Oke, nah kita lihat sekarang. Tadi ketika benar 1 hanya dapat 2. Ini sekarang ketika benar 1 dapat 2,5. Oke, sudah benar ya. Oke, kita sekarang coba cek yang kelas 10. Ini kelas 10. Oke, sudah benar. Nah, ini sebenarnya dinamisnya dan selama anak masih mengerjakan. Ini kalau ini sudah selesai. Kalau selama anak mengerjakan itu akan berubah. Tinggal kita refresh saja. Hanya emang dia nggak otomatis refresh karena kalau seandainya dia setiap detiknya otomatis refresh, nanti akses internetnya akan akan lambat gitu. Sistem akan berat ke komputer. Ini lagi mengerjakan, ini yang sudah selesai. Nah, yang hijau ini itu berarti sudah benar karena kuncinya atas. Tapi ingat ini ABCD-nya ini nggak sama ketika muncul di soal itu ABC-nya sama gitu. Kenapa? Karena memang sudah diacak, sudah teracak. Datanya sudah teracak. Ini hijau ini benar, yang pink ini salah. Nah, ini kuncinya C, dia jawab E. Oke, itu ya Bapak Ibu, kerja proktor itu nanti seperti itu. Yang Bapak Ibu perlu ketahui selama beberapa hari ini proktor mengakses data itu hingga jam 21. Bahkan ada yang lebih karena memang masih mengakomodir lah siswa yang masih berusaha keras untuk mengakses soal itu, sehingga kita masih mentolerir. Hanya memang di waktu tertentu, dalam artian di jadwal normalnya itu memang siswa diberikan hak akses hingga jam 17. Awalnya sih jam 15, jam 3 sore. Ketika jadwal itu baru selesai hingga jam 12. Tapi begitu ada jadwal baru, karena memang server itu kekuatannya
tidak boleh lebih dari 1.000 akses bersamaan, sehingga kita mengubah jadwalnya lagi. Untuk Senin kemungkinan sampai jam 3 itu sudah cukup. Kenapa? Karena untuk hari Senin itu siswa yang mengerjakan hanya kelas 1. Oke, ini ya, kalau kita refresh gini pasti akan berubah lagi. Ya dinamis karena anak sedang mengerjakan. Kecuali yang sudah selesai ya, statusnya sudah selesai, itu nggak akan berubah lagi. Ini masih proses mengerjakan. Apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Ini kunci jawaban. Nah, sebenarnya gini, di KD ini masih bisa diisikan sih sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa tahu yang KD 1 nilainya anak berapa gitu dari 40 soal. Ini kebetulan saat ini kita nggak manfaatkan itu dulu. Kita tidak aktifkan ini. Ini sebenarnya tinggal kita isikan KD-nya. Kemudian untuk misalnya ada soal bahasa Inggris yang soal nomor 1 sampai 5 ini harus berkelompok, dia nggak boleh. Itu sebenarnya ada. Itu kita akses di grouping. Ini kaitannya di grouping. Nanti ini pilihannya dia harus satu grup. Maka nanti dia ngacaknya juga akan ngacak satu grup ini akan teracak sendiri gitu loh. Apa dia grup, nggak mungkin dia diacak banyak. Misalnya ini jadi soal nomor 22. Nomor 2 jadi nanti ketika dia di grouping nanti urutannya akan sesuai. Itu kalau seandainya di grouping. Oke. Saya kira itu dulu di sesi ini biar Bapak Ibu guru ada gambaran bahwa ujian semester kita itu seperti apa. Kita saat ini kita mencoba memang menggunakan CBT online ini untuk apa istilahnya, ketika kita menggunakan CBT ini data terpantau cepat, karena kalau kita menggunakan platform Google Classroom atau Teams Microsoft itu bisa untuk saling cross check, tapi apa istilahnya, cakupannya luas karena aplikasinya memang kompleks banget, sehingga untuk controllingnya langsung itu butuh tenaga ekstra, baik resourcesnya juga butuh tenaga ekstra karena memang menunya banyak. Nah, sedangkan CBT ini menunya nggak begitu banyak dan controllingnya juga lebih cepat karena lebih ringan. Karena pada saat kita ngaktifkan ini ya ujiannya ya hanya ini aja, karena besok pagi untuk ujian berikutnya itu ini sudah saya close. Ini akan dihapus nanti di pengaturan tes ini nanti kita akan hapus dalam 1 hari karena biar soalnya itu kosong lagi gitu untuk sesuai dengan jadwal. Oke, demikian dulu di sesi ini bagaimana gambaran CBT online kita dan bagaimana pekerjaan proktor itu untuk ngecek setiap hari, setiap saat, apalagi yang ketika kita lagi ujian seperti ini, kita akan ngecek, kemudian misalnya akan ditanyain, Pak punya saya nggak bisa login gitu loh. Nanti kan ketika mana nggak bisa login, kita cek ada nggak di daftar kita. Kadang username sama passwordnya nggak salah, itu kan kita kontrolnya dari sini, kita ngeceknya dari sini. Dan saya yakin ke depan ketika Bapak Ibu guru dan semua sivitas akademika di SMK 6 Jember sudah memahami proses ini insya Allah bisa dimanfaatkan untuk ujian-ujian semester atau ujian-ujian yang lainnya pada saat yang memang terintegrasi bareng gitu loh, sehingga controllingnya juga lebih cepat. Demikian di sesi ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.